Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. I am Miss Morianti. Today's topic is about articles. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai artikel yang ada di dalam bahasa Inggris. Okay, let's start. Next, definition about article. Article is a word used with noun phrases to define a noun as a specific or unspecific conditions. Jadi artikel ini merupakan sebuah kata yang digunakan bersamaan dengan frasa kata benda. Jadi frasa kata benda itu yaitu kata benda yang memiliki penjelasnya ya berupa kata sifat ataupun kata keterangan. To define, untuk mendefinisikan sebuah kata sebagai kondisi yang khusus ataupun tidak khusus. Jadi kita akan membahas cabang dari artikel di dalam bahasa Inggris. Next, number one, artikel a. Jadi yang pertama yaitu artikel di dalam bahasa Inggris berupa a. Artikel a, jadi ini penggunaan artikel a yang pertama. A is used before a consonant sound. Jadi a digunakan sebelum suara huruf mati. Example, a book. Jadi book, b, itu huruf yang suaranya konsonan, maka kita letakkan a book. Next, a is used before a consonant sound for letter U. Jadi a digunakan sebelum suara huruf mati untuk huruf U. Jadi untuk huruf U kita baca U. Jadi contohnya a university. Jadi cara baca U di sini U. Jadi Y U. Jadi huruf konsonan. Maka kita letakkan a university. Next, a is used before a consonant sounds for letter H. Jadi ketika ada suara huruf mati yang hurufnya itu H. Jadi H dibaca di sini ada suara H, maka huruf mati kita letakkan a house. Jadi consonant sound di huruf H. Next, number two, artikel an. Jadi yang kedua, English article yaitu berupa an. Artikel an, jadi penggunaan artikel an yang pertama, an is used before a vowel sounds. Jadi an digunakan untuk suara, jadi sebelum suara huruf hidup. Jadi huruf hidup yaitu A, I, U, E, dan O. Jadi suara egg, jadi contohnya an egg, egg, jadi suara E, maka Anda bisa meletakkan an untuk tunggal berupa benda egg. Next, an is used before a vowel sounds for letter U. Jadi huruf U ini ketika ada kosakatanya umbrella maka dibaca A. Jadi tidak baca U tapi dibaca umbrella. Karena suaranya berupa A maka kamu letakkan an di depan kata umbrella. Next, an is used before a vowel sound for letter H. Jadi huruf H ini kita baca, contoh di sini, hour. Jadi A suaranya terdengar A, maka Anda letakkan an hour. Next, artikel a and an. Jadi penggunaan a dan an. Di keduanya bisa digunakan. Yang pertama, before singular count nouns when the noun is mentioned for the first time. Jadi digunakan sebelum kata benda yang bisa dihitung yaitu tunggal, jadi satu, ketika sebuah benda disebutkan di pertama sekali. Jadi pada awal-awal kalimat. Example, I see a house. Jadi a di sini karena di awal kalimat, maka Anda meletakkan a. Contoh yang kedua, I have an apple. Nah, an karena huruf e, ya, suara e, maka Anda bisa meletakkan an untuk di awal kalimat ataupun pertama sekali diucapkan. Next, when the singular form is used to make a general statement about all people or things of that type. Jadi,
kita gunakan atau en ketika bentuknya yang tunggal digunakan untuk membuat pernyataan umum. Jadi pernyataan umum untuk semua orang ataupun benda dari tipe tersebut. Jadi ceritanya tentang semua orang ataupun semua benda. Example, a concert pianist spend many hours practicing. Nah, di sini kita pakai merujuk pada semua anggota ataupun pemain piano di dalam konser. Jadi merujuk kepada keseluruhan. Jadi kita letakkan untuk kalimat a concert pianist. Next, in expressions of price, speed, and ratio. Jadi penggunaan atau en untuk ekspresi harga, kecepatan, ataupun perbandingan. Example, 60 miles an hour. Jadi untuk kecepatan silakan letakkan 60 miles, 60 mil, kemudian letakkan durasinya yaitu an hour. Selanjutnya, 4 times a day, 4 kali dalam sehari. Jadi ini untuk juga durasi, silakan letakkan a day untuk durasi dalam sehari, yaitu 4 kali. Next, a or an are not used. Jadi ini kita tidak boleh menggunakan ataupun an. Makanya di sini tertulis without a or an. Jadi tanpa ataupun an. Yang pertama, before plural nouns. Jadi sebelum benda yang jamak. Jadi benda jamak tidak boleh Anda letakkan ataupun an. Example, flowers were growing along the river bank. Jadi bunga-bunga. Nah, bunga-bunga di sini jamak ya. Jadi tidak perlu Anda letakkan ataupun an. Jadi langsung kata kerja tumbuh di sepanjang bantaran ataupun pinggiran sungai. Next, before non-count nouns. Jadi sebelum kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi benda yang tidak bisa dihitung tidak boleh Anda letakkan ataupun an. Example, I need sugar. Jadi saja Anda letakkan sugar tanpa menggunakan ataupun an. Next, number 3, article the. Jadi yang nomor 3 ini English artikelnya yaitu the. Article the. Jadi penggunaan artikel the. Yang pertama, before a noun that has already been mentioned. Jadi sebelum kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi sudah disebutkan, contohnya, I saw a man. Jadi di awal kalimat Anda bisa meletakkan Di setelah kamu katakan a man, baru kalimat keduanya, the man was wearing a hat. Jadi the di sini untuk menyatakan bahwa man tersebut sudah dibahas atau sudah diucapkan sebelumnya. Next, when it is clear in the situation which things or person is referred to. Jadi ketika itu sudah jelas situasinya yang mana benda atau orang tertuju ke jenis tertentu. Jadi contohnya di sini, I go to the bank. Jadi ketika kita berbicara, si pendengar sudah tahu bank khususnya. Jadi bank mana yang akan kita pergi, seperti apakah BNI, BRI, ataupun dan seterusnya. Jadi ketika Anda meletakkan the bank, maka si pendengar dan kamu yang berbicara sudah tahu bank apa yang akan kamu pergi. Next, article the. Selanjutnya, penggunaan artikel the yang ketiga, before a singular noun that refers to a specifies or groups. Jadi, kita bisa meletakkan the untuk benda yang tunggal yang mana menuju atau tertuju pada khusus ataupun dalam sebuah grup. Contoh, the tiger live in Asia. Jadi, maksud meletakkan the di sini, harimau yang binatangnya khusus yang hidup di Asia. Jadi kalau Anda ingin meletakkan benda yang khusus yang hanya contohnya di sini hanya tinggal di Asia, maka Anda meletakkan the untuk benda tersebut. Kemudian yang keempat, before adjective used as nouns. Jadi
The bisa kita letakkan sebelum kata sifat, jadi penggunaannya sebagai kata benda. Contoh, the children collected money to donate the institution for the deaf. Nah, kita letakkan the deaf. Nah, deaf ini kata sifat ya. Deaf ini tuli. Nah, ketika Anda meletakkan the, melekat dengan kata sifat, jadi berubah artinya menjadi orang-orang yang tuli. Jadi ini maksudnya the deaf ini orang-orang yang tuli. Contoh yang lain misalnya the poor. Jadi the poor itu orang-orang miskin. Ataupun the rich orang kaya. Nah, yang terakhir penggunaan artikel the when there is only one of the things in the world. Jadi satu-satunya benda yang ada di dunia ini. Contoh, the sun shines down on the earth. Jadi, the sun satu-satunya yang ada di dunia ini, kemudian the earth juga satu-satunya ada di dunia ini. Maka Anda letakkan the untuk benda tersebut. That's all about the material in articles, specifically about English articles, and the. If you have a question, you can ask in the comments below or you can ask in our Google Classrooms. Jangan lupa untuk menjawab soal di bagian Google Classroom. Nah, di sana ada soal-soal yang berkaitan dengan artikel. Oke, good luck. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.